Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 bab 6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A sampai kelas 6E, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Ustazah dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar bersama Ustazah Ningsih. Meskipun belajar dari rumah, jangan lupa selalu rajin belajar, rajin beribadah, rajin tilawah, patuhi kedua orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, mari kita simak bersama apa ya tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tujuannya yaitu 1. Membaca surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan jelas dan benar. Tujuan yang kedua, menulis surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Tujuan yang ketiga, memahami makna surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Tujuan yang keempat yaitu mengamalkan pemahaman surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, mari kita memasuki pembahasan materi. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13. Anak-anakku semua yang solih-solihah, agar kalian dapat membaca dan menulis Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan baik dan benar. Terlebih dahulu, mari kita simak bacaan surat Al-Maidah dan Al-Hujurat tersebut. Mari anak-anak kita simak dengan baik ya. Surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Pembahasan berikutnya pada materi hari ini yaitu isi kandungan pokok surat Al-Maidah ayat 2. Dalam surat Al-Maidah kita belajar tentang 3 hal anak-anak. Apa saja ya? Yang pertama,
perintah tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, larangan tolong-menolong dalam keburukan. Yang ketiga, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungan pokok surat Al-Maidah ayat 3. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam surat Al-Maidah ayat 3. Apa saja ya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, makanan yang haram dimakan. Ada beberapa makanan yang diharamkan dimakan yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah. Yang pertama, bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Yang ketiga, binatang yang mati karena dicekik.
Yang keenam, binatang yang mati karena dipukul. Yang ketujuh, binatang yang mati karena terjatuh. 8. Binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. 9. Binatang yang mati karena diterkam binatang buas. 10. Binatang yang disembelih untuk berhala. Oke anak-anak, kalian sudah mengetahui ya, ternyata dalam surat Al-Maidah itu ada 10 makanan yang tidak boleh kita makan karena haram. Dihafal ya, diingat, sehingga kita akan lebih hati-hati dalam memakan makanan. Kandungan pokok yang kedua dalam surat Al-Maidah yaitu agama yang paling diridhoi Allah adalah agama Islam. Isi kandungan pokok yang ketiga yaitu haramnya mengundi nasib. Contohnya mengundi nasib di sini yaitu melakukan berjudi, taruhan, dan sejenisnya. Kandungan pokok yang keempat yaitu diperbolehkannya memakan makanan yang haram yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah di awal tadi dalam keadaan terpaksa, bukan karena kita suka atau senang dengan makanan tersebut. Kandungan pokok yang terakhir dalam surat Al-Maidah yaitu larangan takut terhadap orang-orang kafir dan perintah untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Dalam Al-Quran merupakan urutan surat kelima. Surat Al-Maidah artinya hidangan. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah. Surat Al-Maidah disebut Al-Uqud yang artinya perjanjian. Disebut juga Al-Munqis yang artinya yang menyelamatkan. Pembahasan berikutnya pada materi hari ini yaitu penjelasan surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat termasuk golongan surat Madaniyah. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Dalam Al-Quran, urutan surat ke-49. Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya
sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kandungan pokok surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang apa saja ya? Yuk kita simak pembahasan berikutnya. Kandungan pokok surat Al-Hujurat ayat 12. 1. Larangan berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon. Yang kedua, larangan menceritakan orang lain atau ghibah. Yang ketiga, larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Pembahasan yang terakhir pada kesempatan hari ini yaitu tentang kandungan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Menjelaskan tentang apa saja ya? Yuk perhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kandungan pokoknya: 1. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, dijadikan manusia
Tadi ada sikap-sikap yang bisa kita teladani ya anak-anak. Apa saja? Tolong menolong dalam kebaikan, larangan tolong menolong dalam keburukan. Ada juga perintah bertakwa kepada Allah, larangan memakan makanan yang haram. Kemudian ada juga kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengenal. Kemudian perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas keterampilan. Pada kesempatan hari ini, anak-anak ada tugas keterampilan yang wajib kalian kerjakan. Apa ya? Yaitu menulis Arab. Bukan Latin loh ya, tetapi Arab. Surat Al-Hujurat ayat 12 lengkap dengan artinya. Tulislah ayat tersebut pada lembar jawab yang sudah Ustazah sediakan, yang ada dalam bundle penilaian harian yang kemarin dibagikan oleh Ustazah. Nanti silahkan dicek, ada lembar jawab. Nah, silahkan nanti jawaban tersebut ditulis pada lembar jawab yang sudah disediakan. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu rajin belajar meskipun dari rumah ya. Rajin beribadah, sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah jangan lupa 3M ya anak-anak. Kemudian jangan lupa selalu patuhi kedua orang tua. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.